Menikah ini bisa haram kalau dari pernikahan itu ada potensi madorot. Kalau mereka itu fakir, kekurangan, Allah akan mencukupkannya. Ini redaksi ini yang sering disalahpahami oleh beberapa orang, bahwa dengan menikah saya akan menjadi kaya katanya. Sampai urusan domestik, nyuci, masak, menyiapkan makanan itu tugas suami. Yang benar tuh uang suami adalah uang suami, uang istri adalah uang istri. Singkat saja saya akan katakan bahwa yang boleh poligami itu yang kaya, Mbak. Halo, kembali lagi bersama saya Rifa Sancati dari The Love Story. Dalam episode ke-8 Sundays with Expert ini, kita akan kembali mempelajari mengenai pernikahan dan rumah tangga dari sudut pandang Islam. Nah, kali ini secara spesifik kita akan bahas mengenai peranan suami dan istri ya dalam rumah tangga, tentunya tadi dalam kacamata Islam. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah ditemani oleh Ustadz Firman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih udah datang ke sini. Ya, jadi hari ini kita pengen sama-sama belajar nih ya Ustadz. Sebenarnya targetnya tuh justru buat yang masih single sih. Ya harapannya mengenal dunia rumah tangga itu seperti apa, nanti pembagian peran antara suami dan istri seperti apa, ya supaya teman-teman yang masih single ini, baik pria maupun wanitanya juga ya, bisa sama-sama bersiap diri dulu sebelum memutuskan untuk menikah. Oke, nah langsung aja nih Ustadz ya, pertanyaan pertama. Sebenarnya kalau dari kacamata Islam, dari ajaran agama Islam, apa sih tolak ukur seorang pria itu dianggap sudah siap untuk menikah ya? Karena kan pria ini akan menjadi pemimpin rumah tangga. Nah, dianggap siap tuh dalam hal apa aja nih? Apakah hanya dari aspek finansialnya aja? Kemudian apakah penting juga kesiapan dari segi mental dan emosionalnya juga gitu? Baik. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau bicara persiapan tentang nikah, Rasul sendiri itu pernah bilang. Jadi dalam sabdanya beliau bilang kalau ada sudah tanda ba'ah gitu. Ba'ah itu artinya ada keinginan, rasa untuk pengen menikah. Maka segerakanlah kata Nabi seperti itu. Jadi ba'ah itu kalau dipahami oleh para ulama bukan hanya kecenderungan dalam biologis si laki-laki atau perempuan untuk menikah, tapi juga persiapan yang matang di dalamnya. Kalau kita buka dalam beberapa kitab-kitab fikih atau penjelasan hadis itu, di antara persiapannya itu bukan hanya sekedar saya secara umur udah siap nih, bukan cuman begitu, tapi untuk selanjutnya ke depannya secara finansial gitu kira-kira. Itu udah siap atau belum? Pemahamannya dalam berumah tangga udah siap atau belum? Karena ternyata ilmu berumah tangga itu kalau kita kumpulkan dalam satu buku, jadi buku yang ini buku itu sama Ustadz Firman nih tentang rumah tangga ya. Nah terus tapi ini ya Ustadz ya, kan ada ayat An-Nur yang sering dipakai sama orang-orang untuk buru-buru nikah gitu kan. Karena kan di situ dibilang katanya, please correct me if I'm wrong ya, itu katanya kalau masih miskin nanti akan dimampukan. Ya kurang lebih kan seperti itu terjemahannya. Dan sehingga banyak orang yang menjadikan ayat itu sebagai pembenaran untuk nikahnya buru-buru, padahal realitanya pekerjaan belum punya, gak ada penghasilan, masih bergantung dengan orang tua. Masih mending kalau orang tuanya bisa menafkahi loh. Ada juga yang nekat, sebenarnya orang tuanya gak bisa nafkahin juga. Si prianya juga penghasilannya kadang ada, kadang enggak. Kemudian banyak yang masih dikejar-kejar utang, dikejar-kejar debt collector yang seperti itu, memaksakan untuk menikah karena yakin nanti akan dimampukan gitu, nanti katanya akan ada rezekinya tersendiri. Walaupun realitanya kalau bener kayak gitu sekarang Indonesia udah jadi negara maju ya. Kan kenyataannya nggak sesederhana itu ya. Nggak juga dengan setelah nikah terus tiba-tiba dari yang tadinya miskin jadi mapan, kan kenyataannya nggak seperti itu gitu. Nah sebenarnya kalau penafsiran atas ayat itu sendiri tuh sebenarnya gimana ya Ustadz? Baik, saya ingin mengomentari dulu bahwa beriman dan yakin dengan janji Allah itu harus disertai dengan yang namanya ikhtiar, Mbak. That's a good point. Gitu ya. Maka ketika Al-Quran mengatakan fankihu alayama minkum gitu ya, kama qala dalam Al-Quran itu dikatakan nikahkanlah yang sudah cocok bagi dalam pandangan kalian untuk menikah gitu ya. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau mereka itu fakir, kekurangan, Allah akan mencukupkannya. Ini redaksi ini yang sering disalahpahami oleh beberapa orang, bahwa dengan menikah saya akan menjadi kaya katanya. Sebenarnya fadilah kaya itu
dipahami banyak hal gitu ya. Kalau kita membaca tafsir, kita membaca hadis-hadis tentang janji-janji Nabi, tentang janji-janji Allah bahwa dengan menikah engkau akan dicukupkan atau kaya, maknanya bukan kaya secara harta, Mbak. Tidak selalu bermakna uang yang masuk ke rekening kita. Maknanya nggak selalu seperti itu. Bisa jadi berupa kesehatan yang terus-menerus, bisa jadi kesehatan mental yang semakin tertata, bisa jadi kenyamanan dalam hidup, itu kalau berumah tangga. Nah, maka ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, iyyakunu fuqara, kalau mereka itu fakir, Allah akan menjadikan mereka kaya. Kaya dalam hal ini ya jangan selalu berharap material dong gitu ya. Maka menikah itu memang perlu disegerakan, tapi bukan berarti tanpa persiapan. Betul. Para ulama sendiri mengatakan begini, persiapan pernikahan itu memang tidak selalu harus sudah punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, tidak. Tapi setidaknya Anda punya tabungan lah gitu. Itu menjadi modal tuh. Jangan sampai kemudian anak orang kita sudah halalkan pakai kalimat Allah, kita telantarkan. Betul. Nah, ini sudah nggak amanah nih daripada jalan yang sudah menjadi syariat kita. Betul. Demikian. Sebenarnya itu aja menelantarkan istri dan anak ya, itu juga sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Betul. Kan sebetulnya. Nah terus tapi konfliknya gini nih di kalangan anak muda ya. Jadi kita tahu nih, kita udah mulai sadar ya kalau generasi milenial, khususnya generasi Z lah ya, itu sudah sadar bahwa menikah itu perlu persiapan. Nah tapi lalu mereka jadi takut sendiri. Oh tapi saya belum siap gitu kan, tapi saya belum siap. Jadi mereka masih ngerasa harus mempersiapkan secara finansial, bahkan yang paham psikologi, yang punya trauma yang mendalam, ngeberesin dulu tuh trauma masa lalunya gitu kan. Jadi dengan konseling ke psikolog atau psikiater misalnya. Jadi kan banyak gitu ya untuk menyiapkan diri supaya sampai jadi mapan, siap secara mental emosional for so many people, buat banyak orang itu butuh waktu kan. Nah tapi di saat yang sama mereka udah punya nih orang yang disukai gitu. Sedangkan mereka ngerasa tapi sebagai pria saya belum siap untuk memimpin rumah tangga ini gitu. Saya secara finansial belum mampu, mental belum mampu, emosional belum mampu. Nah, secara sudut pandang Islam Ustadz, ini sebenarnya solusinya apa ya? Karena kan pacaran itu kan nggak sesuai ya dengan ajaran Islam. Sedangkan mereka juga belum sanggup juga nih untuk memulai bahtera rumah tangga dalam kondisinya yang sekarang. Nah, jadi sebenarnya solusi yang disarankan tuh gimana ya? Baik. Dalam Al-Quran itu dikatakan wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan gitu ya, hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hendaklah orang-orang yang sudah ngebet pengen nikah ini menahan diri. Ketika mereka nggak mampu untuk melaksanakan nikah atau untuk maju menikah gitu ya, sampai Allah memberikan waktu yang tepat bagi dia gitu ya, dengan takdirnya mencukupkan dia dari kekurangan yang dia belum mampu. Maka para ulama kemudian ya Mbak ya mengatakan bahwa menikah itu nggak selalu berhukum wajib loh. Oh iya. Menikah itu mempunyai 5 konsekuensi hukum. Oh iya. Dia bisa wajib, dia bisa sunnah, dia bisa mubah, dia bisa makruh, bahkan dia bisa haram, Mbak. Oh wow. Orang pengen nikah. Gimana tuh bedanya? Iya, menikah itu bisa wajib nih. Kalau dia seorang laki-laki, dia tidak menikah, lalu karena ngebet pengen nikah sampai-sampai ada potensi jatuh kepada zina, maka wajib baginya menikah. Ada yang menikah tuh hanya sunnah saja bagi dia, yakni orang-orang yang sudah cukup waktunya untuk menikah, tepat waktunya, dia punya persiapan tapi nggak terlalu ngebet-ngebet banget gitu misalkan ya, dan tidak ada kecenderungan untuk bakal terjun kepada zina, sunnah nih bagi dia. Mubah sama nih seperti yang sunnah tadi, tapi sudah sudah ada kecenderungan gitu ya. Nah, sunnah. Bisa makruh, termasuk diantaranya adalah menikah itu bisa menjadi konsekuensinya hukumnya makruh tatkala seorang ini pengen nikah, siap secara batiniah tapi lahiriah secara finansial belum siap nih Mbak. Artinya kan belum mapan-mapan banget nih gitu ya. Tapi dia punya tabungan ya, sekedar backup untuk 2 tahun ke depan begitu, sehingga dia bisa menikahi si wanita ini dan sekaligus dia mencari-cari pekerjaan bersamaan dengan itu gitu. Kemudian yang kelima, menikah itu bisa haram. Kapan menikah ini bisa haram, Mbak? Menikah ini bisa haram kalau dari pernikahan itu ada potensi madorot. Orang ini nggak punya modal untuk nikah. Orang ini buat bayar mahar aja ngutang-ngutang gitu ya. Kemudian dia nggak punya pekerjaan. Belum lagi dia punya penyakit yang menular, HIV misalkan atau apa yang itu kemudian berbahaya untuk istrinya, untuk anak-anaknya ke depan. Maka pernikahan bisa menjadi haram. Nah,
ada nyambung nih dengan ayat yang tadi di mana Allah itu mengatakan bahwa dengan pernikahan Allah akan memudahkan urusanmu. Itu kalau memang disertai dengan persiapan yang matang. I see. Nah, itu dia, demikian. Nah jadi kita tuh memahami agama harus secara keseluruhan ya, nggak bisa sepotong-sepotong yang sesuai dengan kemauan kita aja kan ya sebenarnya. Nah terus balik lagi ke peranan laki-laki nih ya, sebagai kepala rumah tangga. Itu kan kalau di Indonesia kita ini kental dengan budaya patriarki. Sebenarnya bukan cuma Indonesia ya, negara-negara Asia pada umumnya begitu gitu kan. Awalnya sebetulnya patriarki ini bukan sesuatu yang negatif. Yaitu kan di mana struktur sosial di mana pemegang kekuasaannya adalah laki-laki sehingga lebih dominan dibandingkan perempuan. Kalau cuma sampai situ kan kesannya kayak masih netral gitu kan. Tapi kan pada implementasinya ya Ustadz, banyak juga perempuan yang menjadi tertindas karena budaya patriarki ini. Misalkan jadi membenarkan kekerasan dalam rumah tangga, iya kan? Karena suami punya hak atas istrinya gitu. Kemudian istri nggak boleh lagi berhubungan sama teman-temannya, sama keluarganya, bahkan sama orang tuanya ada loh yang seperti itu. Teman-teman saya yang perempuan yang udah married kehilangan kehidupan pribadinya setelah menikah karena budaya patriarki ini ada. Dan yang sangat saya sesali, pria-pria ini ketika ditegur, mereka tuh suka bawa-bawa agama. Seolah-olah memang itu yang diajarkan oleh agama Islam. Bahwa memang Islami memberikan otoritas kepada suami untuk melakukan semua itu. Sehingga perempuan-perempuan yang sudah lebih modern tuh banyak yang jadi takut married loh. Ustadz, karena khawatir nanti kehilangan hidupnya, kehilangan keluarganya, kehilangan pekerjaannya, impian masa depannya gitu. Tapi sebenarnya gimana sih? Apakah memang Islam sebegitunya? Dan apa nih, biasanya apa ajaran agama yang disalahartikan oleh penganut patriarki yang udah akut gitu ya, boleh dibilang, yang seolah-olah itu tuh sebenarnya ajaran agama padahal bukan gitu. Iya. Ini bedanya membaca ayat dengan memahami ayat, Mbak. Kalau sekedar membaca ayat, kita akan memahaminya secara tekstual, bukan secara konteks. You're right. Membahayakan sekali kalau kita membaca ayat, membaca hadis hanya berdasarkan teksnya. Maka perlu kita membaca bagaimana para ulama ini menafsirkan dari ayat yang sudah ada, hadis yang sudah kuat, begitu kira-kira. Dalam surah An-Nisa ayat 34, itu redaksinya sangat gamblang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Masalahnya adalah orang-orang ini membaca ayatnya sepotong nih. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini lebih powerful dibandingkan perempuan dalam urusan rumah tangganya. Nggak dilanjutkan tuh bacaannya. Bima faddalallahu, ya gitu. Jadi dilanjutkan, kalau dilanjutkan tuh laki-laki itu lebih berkuasa dibandingkan perempuan karena ada fadilah yang Allah berikan, ada amanah yang Allah berikan kepada laki-laki ini berupa infak, berupa nafkah, tanggung jawab dan lain sebagainya, itu yang panjang seabrek-abrek sebenarnya. Ya. Maka dalam hal ini yang dimaksudkan, kalau kita buka dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksudkan dengan berkuasa dalam ayat ini adalah ar-ri'ayah, katanya, husnur ri'ayah, yakni sebaik-baik penuntunan dalam suatu yang hak dalam agama. Kalau suami dalam rumah tangga bilang, ayo sholat berjamaah, nggak perlu ke masjid, ini hujan, lakukan, patuhi. Betul. Anak lagi main game, terus bapaknya bilang, nak, ayo matikan gamenya, kita berangkat ke masjid. Lakukan. Itu yang dimaksud dengan husnur ri'ayah, qawwamah. Adapun hal-hal yang sifatnya teknis dalam rumah tangga, perkara-perkara domestik dalam rumah tangga yang sifatnya bukan suatu yang prinsipil lah begitu. Itu ada musyawarah di situ. Bahkan hal-hal yang sifatnya keduniawian ya dalam rumah tangga itu tidak masalah kalau kita juga mendengarkan pendapat dari anak, pendapat dari istri. Karena suami itu, Mbak, suami itu tugasnya itu bukan cuman bagaimana menyiapkan rumah itu listriknya kebayar, SPP anak kebayar, bukan cuman di situ. Tapi bagaimana bisa menjadi tempat bernaung, tempat pulang yang nyaman bagi istri dan anak-anaknya. Kalau budaya tadi itu ya, sifat-sifat yang gampang nyuruh, yang nggak mau menerima, yang otoriter gitu ya. Nah itu yang seperti itu
dilakukan terjadi kepada setiap laki-laki, fix ini laki-laki ini bapak yang nggak asik, suami yang nggak nyaman buat si istri nih Betul, gitu ya. betul. Nah, dan nggak sesuai dengan syariat sebenarnya. Jadi yang dimaksud qawwam dalam hal ini, para istri gitu, kira-kira Al-Quran tuh pengen ngomong gitu. Hei para istri, ini suamimu udah capek-capek cari duit, sudah benar-benar dalam menuntunmu ke jalan Allah, ke jalan ridho Allah, maka patuhilah. Gitu kira-kira. Tapi kalau suaminya bilang, hari ini nggak usah pada sholat semuanya, ya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu nggak qawwam itu. Ya, qawwam yang dimaksudkan itu dalam suatu yang hak, yang memang prinsipil dalam agama. Adapun yang sifatnya duniawi, Rasul juga biasa itu bermusyawarah dan biasa. Nah, kalau kita nih baca ini ada dalam ayat parenting sebenarnya yang biasa dibawakan oleh para ustadz, para kiai, para penceramah kalau masuk bulan penyembelihan ya, Idul Adha itu. Ayatnya kan tentang berbicara tentang Nabi Ibrahim ngomong kepada Nabi Ismail, "Inni ara fil manami anni adzbahuka fandur madza taro." Saya itu ketika kamu kecil wahai Ismail, saya pernah bermimpi Allah nyuruh saya untuk menyembelih kamu. Fandur madza taro. Bagaimana pendapatmu? Kata Nabi Ibrahim. Ini ke anak yang jelas-jelas itu perintah Allah, masih ngajak diskusi. Nah, artinya Betul. prinsip di mana laki-laki qawwamah atau qawwam dalam hal ini dimaknai feodal, dimaknai berkuasa secara penuh, itu tidak benar sebenarnya. Oke. Demikian. Jadi seharusnya sebenarnya ada ruang ya untuk istri Selalu ada ruang. mengemukakan pendapatnya, Betul, iya. keinginannya gitu. Baru kan nanti didiskusikan bareng-bareng Iya. mana yang baik untuk keluarga ini dan mana yang enggak gitu ya. Nah, terus selanjutnya masalah mencari nafkah ya, Ustadz. Sebenarnya boleh atau enggak kalau dalam Islam itu istrinya tuh ikut mencari nafkah ya. Iya. Yang pertama mungkin karena kebutuhan ya, karena kan Iya. biaya hidup mahal, nggak bisa dipungkiri. Ya saya juga nggak akan menganggap rendah keluarga-keluarga yang memang membutuhkan double income gitu ya. Ya kalau memang double income itu yang dibutuhkan untuk biaya kuliah anaknya kan ya kenapa enggak? Itu satu. Terus yang kedua, pun misalnya suaminya bisa mencukupi, kan perempuan juga bisa punya cita-cita, punya keinginan. Misalkan ingin memberikan manfaat untuk lingkungannya melalui karirnya gitu. Nah sehingga kan banyak perempuan yang sebenarnya ingin tetap berkarya, tetap bekerja setelah menikah. Nah kalau dari sudut pandang Islam tuh gimana Ustadz? Iya. Sebenarnya di antara kewajiban suami, Mbak, kalau kita baca kitab fikih itu kewajiban suami abrek-abrek, Mbak. Sampai urusan domestik, nyuci, masak, menyiapkan makanan itu tugas suami. Tugas suami. Nggak tahu ya, baru kita tahu ilmunya ya. Ini ada di kitab ini. Di buku ini. Wajib baca nih. Nah, jadi saya tuh menukil dari kitab-kitab fikih, ya, dari hadis-hadis Nabi. Ternyata Nabi itu ya melakukan semua pekerjaan domestik itu dengan tangannya sendiri. Nah, di antara kewajiban suami dalam kitab-kitab fikih itu harus memberikan mahar. Maharnya itu harus berupa harta yang punya nilai jual, Mbak. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah itu menagih kepada Sayyidina Ali, mana maharmu untuk Fatimah? Udah akad, udah selesai akad, maharnya belum dibayar-bayar juga. Belum ada ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali. Ya sudah, baju perangmu yang dari besi itu jual, berikan kepada Fatimah. Sepenting itu gitu, sepenting itu urusan mahar. Yang kedua nafkah. Nafkah selama ini kalau difahami sebagai uang dari suami 3 juta buat ngurus semuanya nih, dikasih ke istri, buat bayar listrik, SPP anak, buat dapur, udah harus penuh tuh 1 bulan gitu misalkan. Itu ndak cukup didefinisikan sebagai nafkah untuk istri, Mbak. Nafkah untuk istri dalam pemahaman para ulama adalah segala hal yang bisa mencukupi kebutuhan pribadi istri. Berarti semuanya. Mbak butuh pulsa, paket data, skincare, Netflix dan lain sebagainya itu ya. Nah itu kalau itu menjadi kebutuhan yang mendasar dan itu butuh banget, suami wajib memenuhi itu gitu ya. Betul. Bukan hanya sekedar bagaimana dapur bisa masak ngepul selama sebulan, tidak cukup sampai di situ gitu ya. Anak pun demikian butuh SPP dan lain sebagainya. Maka Al-Quran bilang liunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Jadi laki-laki hendaklah menafkahi sesuai dengan kemampuan maksimalnya. Ingat ya, kemampuan maksimal bukan sesukanya. Kemampuan maksimal dalam hal ini kalau gajinya sekarang misalkan UMR nih, pengeluarannya lebih besar daripada itu gitu ya, saya yakin besar sekali, apalagi Jakarta, Bekasi dan sekitarnya itu besar sekali. Ya itu maka ya berusahalah semaksimal mungkin cari yang lain nih, maksudnya cari sampingan begitu. Kalau toh ternyata tidak mampu dicukupkan oleh sang suami ya,
ada dua hal. Pertama, istri harus merasa legowo dengan itu. Yang kedua, boleh sebenarnya istri membantu. Oke. Istri membantu bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarga, boleh dalam agama kita, tidak ada larangan. Sepanjang memang izin ke suami. Ya. Kemudian ada ridho dari suami. Betul. Kemudian mengetahui batasan-batasan kita dengan non mahram. Nah itu ya, itu terus terjaga. Nah sepanjang itu terjaga, dipersilakan. Cuman satu hal yang menjadi catatan, suami tidak boleh intervensi kepada harta istri. Ah, that's interesting. Berarti benar ya, kan ada anggapan umum yang bilang, ya uangnya suami adalah uangnya istri. Itu nggak benar itu. Nggak gitu ya? Nggak. Oh gitu, gimana dong? Nah, yang benar gimana? Jadi yang benar tuh uang suami adalah uang suami, uang istri adalah uang istri. Oh gitu. Jadi ketika suami, ini saya mau cerita, nanti ada cerita dari istri Abu Sufyan ya kalau tidak salah. Jadi kalau suami itu sudah memberikan nafkah istri, sudah selesai, maka kalau ada sisa, itu bukan uang istri lagi, itu uang suami. Ah, that's interesting. Misalkan istri nih kebutuhan bulan ini 3 juta. Udah dikasih nih. Saya transfer 3 juta ke Siti Khozanah, misalkan gitu ya. Saya transfer kita yang sebelumnya. Nah, saya transfer 3 juta, saya transfer bulan ini 700, sejuta. Itu kalau sudah mencukupi kebutuhan dia, sisa yang punya saya 2,5 juta itu tidak boleh diintervensi oleh istri. Beda cerita nih sama ceritanya Abu Sufyan ya. Jadi Abu Sufyan ini orang yang pelit di zamannya gitu ya. Kemudian istrinya ini kebingungan nyari ini gimana caranya. Kecuali saya nggak bisa melakukan apapun kecuali saya ngambil dari kantong Abu Sufyan. Nanya dia ke Nabi, ya Nabi, suami saya ini pelitnya Masya Allah. Boleh nggak saya ngambil dari kantong dia? Kata Rasulullah, khudhi ma yakfiki wa waladaki. Ya, ambillah dari uang Abu Sufyan yang mencukupimu dan anak-anakmu. Berarti lebih dari itu nyolong namanya. Nah gitu. Jadi prinsip juga ada yang perlu dibenarkan nih. Dia diluruskan bahwa tidak semua uang suami uang istri ya. Nggak, istri itu cuma ditugaskan mengatur uang suami, gitu, menjaga dan memanage gitu kira. Tapi kalau memang istri punya uang yang dia hasilkan sendiri, itu sepenuhnya milik istrinya. Milik istri. Suami nggak boleh ngatur-ngatur. Itu yang benar tuh begitu ya. That's interesting. Nah terus ini ya, ini topik yang lebih sensitif sih. Mau bahas soal poligami juga gitu ya. La haula wala quwwata. Kadang tuh saya mikir, kan istri satu aja secara finansial tuh sudah challenging ya. Sudah challenging gitu. Apalagi kalau misalkan istrinya lebih dari satu gitu. Kadang saya mikir ini apakah memang tetap diperbolehkan untuk poligami gitu ya. Kalau kondisinya sebenarnya anak satu aja anak dari satu istri aja belum tentu nih pendidikannya bisa terpenuhi maksimal, udah nikah lagi gitu. Nah sebenarnya kalau view Islam tentang poligami itu gimana sih? Salah satunya terkait dengan kondisi finansial ini juga. Sebenarnya kalau singkat saja saya akan katakan bahwa yang boleh poligami itu yang kaya, Mbak. Oke, catat. Kenapa saya bilang demikian? Saya sudah nulis jurnal. Jurnal saya itu menulis tentang bagaimana pandangan Ibnu Ashur. Ibnu Ashur ini tokoh maqasid syariah. Tentang ta'adudiz zaujat, tentang berpoligami. Dalam pandangan beliau, itu beliau mengatakan maslahat itu ada dua. Maslahat umum dan maslahat khusus. Orang melakukan sesuatu harus melihat kepada dua maslahat ini, maslahatnya secara umum dan maslahatnya secara khusus. Poligami, maslahat umumnya mungkin gitu ya, karena jumlah wanita yang lebih banyak daripada laki-laki, maka dengan menikahi 2, 3, 4 wanita itu menjadi membuat wanita ini bisa punya pasangan, begitu kira-kira. Jadi terlindungi gitu. Ya. Tapi ada maslahat khusus, Mbak. Maslahat khususnya adalah bagaimana roda kehidupan terus berjalan dengan baik. Jangan sampai di kemudian hari hanya karena keliru dalam baca ayat, gitu. Lagi-lagi saya katakan keliru baca ayat. Oh ini sunnah nih. Tidak selalu sunnah menikah poligami itu. Beliau mengatakan innama ta'tarihi ahkamul khamsah. Poligami itu sama dengan hukum menikah pada umumnya. Dia bisa menduduki lima hukum tadi. Dan kalau beliau lebih menekankan lagi, kalau seandainya tidak mampu secara finansial, haram nikah itu poligami itu. Gitu. Maka saya lebih cenderung kepada pendapat beliau bahwa selain daripada mampu adil, tapi adil itu juga berat sebenarnya. Itu berat banget sih. Maka dalam surah
An-Nisa itu juga mengatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Engkau wahai laki-laki, wahai Pak Firman, wahai Pak Herman, wahai Pak Fadil, wahai Pak Abdullah, Anda tidak akan mampu sekalipun berbuat adil kepada para wanita itu. Maka adil dalam hal ini dalam apa? Dalam nafkah. Nafkahnya nafkah lahiriah. Nafkah yang sifat finansial. Kalau nafkah batin tidak akan pernah bisa adil kita. Betul. Nafkah perasaan, berbagi rasa cinta, tidak akan pernah bisa adil. Maka jangan sampai itu kelihatan di hadapan para istri gitu. Yang ini dapat 1 M, yang ini dapat 500 juta misalkan. Nah, itu udah tidak adil tuh gitu. Maka harus ditakar keadilan itu. Betul. Demikian. Apalagi keadilan dari segi perasaan itu tuh susah banget dikendalikan. Susah, iya. Kadang tanpa kita sadar kita tuh punya favorit. Iya. Dan itu juga udah nggak adil kan namanya sebetulnya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir nih pertanyaan buat Ustadz di sesi yang kali ini. Ada nggak sih pesan yang Ustadz pengen sampaikan ya kepada para anak muda di luar sana yang ingin menikah tapi masih belum merasa siap untuk menikah gitu? Iya, saya sebelum ke pesan, saya mau ngomong bahwa pacaran itu bukan langkah yang solutif sebenarnya. Mau sampai kapan Anda berinteraksi dengan interaksi yang lebih begitu ya? Bisa free access tuh. Kadang dimulai dari pegangan tangan, kemudian berlanjut ke pelukan dan lain sebagainya hingga akhirnya terjadi pelecehan seksual. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Maka dalam Islam tuh ada prosedurnya sebenarnya. Prosedurnya itu adalah bahwa kalau kita pengen nikah tapi belum mampu, falyasta'fif, tahan diri dulu. Kalau sudah ada sedikit harapan gitu bahwa Anda bisa menikahi dia, maka lakukan ta'aruf. Ta'aruf itu ya sekedar mengenal, datang ke rumahnya, kemudian berkenalan dengan dia, tanya bagaimana, bahkan si wanita berhak untuk menanyakan kamu punya penyakit apa, itu boleh. Dalam ta'aruf itu diperbolehkan. Nah, ini jalan yang diberikan oleh Islam selain daripada di luar daripada pacaran itu sendiri. Pesan saya kepada para laki-laki, Mbak, menikah itu bukan hanya menyatukan dua hati, tapi melangkah berdua menuju ridho ilahi. Maka kalau Anda sudah siap menikah, wahai para laki-laki, Anda harus siap menjadi payung yang bisa meneduhkan istri dan anak Anda. Anda harus siap menjadi pemimpin yang menunjukkan kepada mereka jalan keimanan dan ketakwaan. Kalau Anda siap menikah, itu artinya Anda juga harus siap menjadi tempat pulang yang aman dan nyaman bagi istri dan anak-anak Anda. Dan semua itu butuh persiapan, bukan hanya kemauan. Oke. Nah, semoga ini bisa jadi pembelajaran ya buat teman-teman yang masih single atau bahkan yang udah berumah tangga juga ya. Karena kan proses belajar ini nggak berhenti ketika kita nikah ya. Tetap ketika nikah ada proses adaptasinya, belajar lagi, punya anak belajar lagi, anaknya bertambah belajar lagi ya. Ya, hopefully dengan episode kajian agama seperti ini bisa mengingatkan teman-teman bahwa salah satu fondasi penting dari pernikahan dan rumah tangga adalah agamanya juga. Gitu. Nanti buat informasi lebih lanjut ya yang pengen belajar tentang pernikahan bisa beli buku ya Ustadz Firman, ada di Gramedia. Ada di Gramedia. Ada di Gramedia, bisa dibeli. Ini tentang apa nih Ustadz? Segala hal tentang pernikahan. Jadi isinya tentang pranikah dan ketika menikah juga ada di dalamnya. Nah berarti ini bisa dibaca sama yang masih single juga ya. Benar. Demikian episode Sundays with Expert bersama Ustadz Firman. Buat teman-teman yang ingin ikut acara offline kita, kayak suatu saat kita pengen bikin acara kajian juga nih offline sama teman-teman bareng-bareng. Nanti Ustadz bisa isiin lah ya. Insya Allah. Nanti bisa gabung dulu aja dengan WhatsApp community kita. Linknya ada di bio atau ada di link di deskripsi video ini. Finally, thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe.